terlibat juga di Tikorno di pusat kuliah Samsung. Nah semalam itu saya chat untuk diskusi terkait dengan tema. Kemudian saya kembali membaca-baca. Walaupun ya kalau saya mendengarkan tadi semua orang di sini punya pengalaman yang di Raja Ampat, sedangkan saya hanya punya impian bisa menginjakkan kaki di Raja Ampat ya. Tapi ternyata sudah ternyata kalau kita telusuri tambang itu ternyata sudah lama di Raja Ampat. Walaupun informasi terakhir sekitar 1,5 jam lalu itu sudah dicabut 4 izin, tapi yang tidak dicabut itu 1 PTK yang anak perusahaannya PT Antam. Nah, mungkin saya tidak terlalu banyak mengulas terkait dengan apa yang terjadi di ekosistem pesisir laut di Raja Ampat karena secara disiplin ilmu memang saya tidak terlalu dalam di situ, tapi saya mau berkomentar secara umum terkait dengan mungkin kebijakan ini bagian dari kebijakan hilirisasi program pemerintah yang paling booming itu digaungkan oleh pemerintah Jokowi yang mulai dari pemerintah Jokowi. Nah, kadang-kala setiap kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan pembangunan industri khususnya di nikel ini, itu kadang-kadang bukan kadang sih banyak itu sangat tidak melibatkan partisipasi publik. Nah, mungkin ya saya juga pribadi menurut saya tidak menolak pembangunan, tetapi pembangunan yang seperti apa yang kita butuhkan. Nah, terkadang itu yang tidak menjadi pertimbangan dari pemerintah. Karena banyak di pembangunan industri pertambangan nikel, pembangunan smelter itu kadang-kala banyak timbul penolakan, tetapi partisipasi publik, suara-suara publik itu tidak dipertimbangkan. Nah, kadang-kadang pemerintah dia hanya melakukan sosialisasi, itu sudah dikatakan bahwa menyerap aspirasi publik, tapi itu hanya dilakukan sosialisasi tersebar absen, warga tanda tangan, dianggaplah bahwa warga setuju dengan apa yang disosialisasikan, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, kalau di konteks ya sama yang dikatakan kali tadi bahwa kita tidak usah jauh-jauh. Kalau kita temanya adalah pesisir dengan laut, banyak di Sulawesi yang berkaitan yang bisa kita fokus terkait ini. Misalkan Ikiba itu kan jelas di Bantaeng, di kawasan industri Bantaeng. Dampak lingkungannya jelas, di pesisirnya juga jelas. Di beberapa kebetulan saya sebenarnya juga ini di LBH Makassar. Nah, jadi LBH Makassar ini kan juga mengadvokasi beberapa kasus tambang di smelter di Bantaeng, tambang pasir laut kemarin di Kodingaring yang dilakukan oleh Moskalis. Nah, menurut saya itu hal-hal yang dekat dari kita yang penting juga menjadi perhatian. Karena kenapa itu sangat karena ada aktivitas pertambangan, terutama yang misalkan di Kodingaring itu kan jelas secara saya tidak tahu ya secara ilmu kelautan, tetapi pada faktanya bahwa masyarakat mengalami kerugian karena wilayah tangkapnya itu yang dirasakan masyarakat itu ternyata sudah rusak di Cokolopo misalkan. Itu yang data kami peroleh. Nah, saya kembali ke soal tadi itu. Kebijakan nikel ini kan di awal-awal itu sangat digaungkan untuk menyerap tenaga kerja. Nah, ternyata beberapa faktor, beberapa data itu ternyata kontradiksi dari apa yang diharapkan. Karena kenapa? Tidak usah kita jauh-jauh, di Kiba sekarang itu sudah tercatat 60 di PHK, 60 buruh di PHK sepihak. Di bulan Mei kemarin di Morowali ini itu 60 tenaga nakes smelter di wilayah smelter dan pertambangannya itu juga ada PHK. Jadi menurut saya apa ya? Ya pokoknya kompleks. Menurut saya kita melihat di pembangunan ini yang katanya bisa menopang 19 juta tenaga kerja dan lain-lain sebagainya, tidak berdampak terhadap lingkungan dan itu dibutuhkan sama masyarakat, tetapi pada faktanya itu kita tidak, malah yang hal-hal kontradiksi yang kita dapatkan. Nah, yang saya mau